Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Kita berjumpa kembali. Kali ini saya akan berbicara soal The Reds, Liverpool. Ya, kemarin kita sudah tahu bersama, Liverpool kalah 2-3 di London Stadium menghadapi West Ham United. Menjadi kekalahan pertama mereka pada musim ini atau setelah di pekan ke-11. Dan itu juga memutuskan rentetan hasil bagus positif dari Liverpool dalam 25 pertandingan terakhir. Mereka sulit terkalahkan dan akhirnya di pertandingan ke-26 West Ham lah tim pertama yang memutuskan itu. Saya tidak akan membahas banyak tentang permainan dari Liverpool. Anda mungkin sudah saksikan secara statistik memang Liverpool ada di atas West Ham, tetapi semua tidak ada guna kalau pada akhirnya juga hasilnya menegaskan bahwa Liverpool kalah dari West Ham United. Ya. Ada 2 terjadi gol dari set piece, bola-bola mati. Walaupun terlepas juga gol pertama dari West Ham perlu diperdebatkan karena ada gangguan dari Obonya terhadap penjaga gawang Alisson. Mestinya ini tidak boleh terjadi ya, karena di area kecil itu dalam aturannya kiper tidak boleh diganggu. Ya apapun itu. Ya tidak boleh ditekan, apalagi ada sentuhan di sana tidak boleh. Tetapi wasit yang berkuasa di sini tentunya dan VAR yang mengatakan bahwa itu murni bola masuk. Kesalahan mungkin dari Alisson dan terjadi dihitung gol bunuh diri. Saya sendiri melihat ini ada sebuah pelanggaran dan tidak perlu terjadi ya. Karena kiper tidak boleh diganggu, sekali lagi di area dia. Itu area kotak kecil itu adalah area kiper. Dia tidak boleh dan wasit tahu semua ini secara aturannya. Ya. Kemudian ada yang krusial juga dalam pertandingan ini sisi yang saya lihat ya. Bagaimana mestinya VAR itu bisa bergerak dengan cepat, wasit bisa mengambil keputusan. Tackle yang keras dari Aaron Cresswell, ya fullback dari West Ham terhadap Hendo, kapten kesebelasan Liverpool. Tetapi tidak dilihat ini sebagai sebuah pelanggaran. Tapi kalau saya melihat bahwa ini tackle yang brutal, ya kalau sudah di atas lutut itu berbahaya, ya dan dia harus diberikan ganjaran kartu. Kalau perlu diusir dengan kartu merah. Tetapi tidak terjadi. Nah inilah sulitnya ya. Sinergi antara wasit dan VAR kadang-kadang memang membingungkan buat banyak orang ya. Termasuk bagaimana kalau kita lihat sebelumnya ketika Liverpool menang di Old Trafford melawan MU 5-0, itu kan ketika Pogba masuk di babak kedua, bagaimana terjadi tackle yang hampir sama juga dan terjadi di dekat kotak penalti MU terhadap Naby Keita, dan wasit melihat ini untuk melakukan setelah lihat di VAR. Akhirnya diputuskan bukan kartu kuning terhadap Pogba tetapi langsung merah. Ini yang harusnya dilakukan terhadap Aaron Cresswell. Kalau wasit bisa melihat ini dengan jernih bahwa ini tackle yang membahayakan. Tapi semua kembali lagi ke VAR dan wasit ya. Kejadian juga yang sama kalau bicara soal wasit, saya tertarik juga dengan wasit ini ya. Kenapa? Karena ketika MU dikalahkan oleh City di Old Trafford dengan 0-2 atau 2-0, ada momen yang terjadi di menit ke-88 ketika Gabriel Jesus masuk merasa ke kotak penalti dan di sana dicegat oleh Alex Telles yang menggantikan Luke Shaw saat itu. Ada sedikit sentuhan di sana, tetapi wasit tidak melihat ini walaupun pemain City dan termasuk Gabriel Jesus memberikan suatu kode bahwa ini penalti. Ya, dia meminta ini buat wasit, tapi wasit tidak menggubris itu, hanya terjadi mungkin sepak pojok. Ya, tetapi mestinya wasit ini juga harus datang ke melihat TV, ya, dan VAR harus memanggil wasit itu. Ada sinyal kode, tapi wasit tidak datang langsung ke TV untuk bisa melihat kejadian itu. Wasit harus melihat langsung, menghentikan pertandingan. Apakah benar ini klaim yang dilakukan oleh pemain City termasuk oleh Gapsu ini bisa ya, menghasilkan sesuatu penalti atau tidak? Dia datang, tapi dia tidak melakukan itu. Kalau dia bisa melihat itu, memang ada sedikit, kalau menurut dari saya lihat ada sentuhan ya, di mana kaki kiri Telles itu menyentuh kaki kanannya Gapsu dan Gapsu bisa terjatuh ya. Jadi ini masih bisa diperdebatkan. Kadang-kadang itu yang menyulitkan ya. Termasuk bagaimana penilaian terhadap situasi dan kondisi offside seorang pemain untuk masuk ke kotak penalti. Sebagai orang terakhir, mana yang harus dilihat. Jadi ini ketentuan-ketentuan yang terus diperdebatkan secara kontroversial. Karena di VAR itu kan ada 3 orang yang bertugas ya. VAR 1, VAR 2, VAR 3. VAR 1 itu melihat secara keseluruhan jalannya pertandingan, kejadian-kejadian yang ada, dan VAR 2, 3 itu
lebih spesifik untuk bisa melihat apakah ada kartu merah di sana, ini penalti atau bukan. Nah, itu menjadi kewenangan mereka. Dan juga ini bola masuk atau tidak. Kalau bola masuk itu kan harus 100% melewati garis. Ya, kalau disahkan. Kalau 99% lewat, itu belum disahkan sebagai gol. Kalau 1% masih ada dalam garis. Ya. Tapi kalau bola pun lewat itu, walaupun itu kasat mata kelihatan dia cepat keluar, memantul keluar, tapi sudah masuk lewat garis, pasti itu wasit akan bertindak. Karena ada sinyal khusus di jam wasit yang mengatakan bahwa bola itu masuk, langsung ketahuan. Dan tidak perlu untuk diperdebatkan dengan VAR, kecuali bola yang memantul ke bawah dan harus dilihat lewatin garis atau tidak. Nah, dalam posisi offside ini, pemain dinyatakan offside itu dalam law of the game, ya, di aturan IFAB, di artikel nomor 11, IFAB itu adalah International Football Association Board, ya, yang melihat bagaimana ketentuan aturan-aturan yang ada di sepak bola termasuk offside atau tidak offside. Nah, di aturan terbaru dari IFAB ini yang menyatakan bahwa kalau sudah sejajar orang terakhir itu, lawan terakhir yang berada di sana dengan pemain yang masuk ke dalam kotak, itu tidak dianggap sebagai sebuah offside, ya, offside. Walaupun itu seluruh badan tubuh, ya, dari ketiak sampai ke bawah itu masuk di dalam bagian untuk penilaian offside. Jadi jangan heran kalau kelihatan ujung sepatu yang masuk, lengan sedikit aja masuk itu dianggap offside, karena itu di aturannya dari bawah ketiak ke bawah itu masuk dalam bagian untuk menentukan offside. Kalau rambut saja, kalau ada seorang pemain yang gondrong rambut yang lewat itu tidak mungkin offside. Ya, kalau sudah di atas ini tidak akan dilihat itu offside. Namun kalau ada dua pemain terakhir juga yang lawan, ya, ini lawan yang berdiri juga sejajar dengan pemain yang masuk, itu tidak offside. Ya, di dalam rules terbaru, ya. Ya, tidak offside kalau sejajar. Kalau memang tidak kena sama sekali dalam garis itu, lengannya masuk atau sepatunya masuk, itu tidak. Tapi kalau itu yang masuk, bagian tubuh yang saya bilang dari ketiak ke bawah di aturan baru, itu offside. Tetapi kalau sejajar, tidak ada yang lewat, kemudian sama dengan satu atau dua pemain yang lawan di belakang dengan pemain yang menuju ke gawang, itu tidak offside. Tetapi kadang-kadang dilihat ini sebagai sesuatu yang juga wasit menentukan VAR itu kadang offside. Tetapi kalau di rules IFAB itu tidak ada di artikel nomor 11. Jadi itu yang membingungkan selalu yang terjadi di IPL, karena kadang saya katakan tadi wasit seharusnya harus pergi melihat ke TV, dia tidak melakukan itu. Harus menunggu panggilan dari VAR. Nah, itu saya bilang tugas dari 3 orang ini memang sangat penting. Harus ada koneksinya, memang harus jalan dengan bagus. Sinergitas itu terjalin dengan baik oleh wasit. Tapi tergantung dari wasit. Kalau dia tidak mau pergi melihat juga agak sulit, seperti kasus Gapsu. Nah, ini hanya sebagian aja dan saya berbicara tentang wasit, tentang VAR. Semoga ke depan juga akan jauh lebih bagus. Tetapi soal Liverpool. Nah, Liverpool ada kendala memang kemarin kalau kita lihat di tengah agak kurang. Walaupun ada Fabinho, ada Hendo, di sana ada Ox, ya, masuk juga Thiago yang saya harapkan bisa memberikan perubahan, juga tidak terjadi. Bahkan mereka sedikit kalah dengan pertarungan dari Fornals di sana, ada Declan Rice di sana, ada Soucek yang masuk di sana, ada Bowen, semua Ben Rahma yang bermain sangat bagus. Kelihatan sekali. Dan ini menjadi perhatian dari Jurgen Klopp, termasuk lini belakang. Bagaimana perjuangan berat dilakukan oleh Van Dijk, memotong 5 kali intercept di sana. Joe Matip bermain tidak begitu bagus. Ya, ketika Bowen masuk, dia adalah orang yang memotong tetapi telat masuk. Sehingga Bowen masuk sebelum bola. Gol kedua itu terjadi dengan Fornals yang bergerak masuk ke dalam. Jadi ini perlu dilihat. Padahal ketika Bowen masuk saat itu ada 3 pemain Liverpool mengurung dia. Ada Robo di sana, ada Ox dan Fabinho. Tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Ya, kalau dianggap berbahaya, tackling aja di sana terjadi, walaupun itu resikonya ada kartu memang. Tapi dengan membiarkan Bowen, kemudian terlambatnya Matip untuk masuk mengintercept bola di Bowen yang dia meneruskan kepada Fornals, ini yang menjadi kendala. Memang Van Dijk itu kelihatan agak lambat sekarang dibandingkan dengan belum dia cedera. Tetapi dia banyak melakukan penyelamatan kemarin. Saya katakan ada 5 intercept. Nah, kedepannya Klopp pasti akan melihat ini. Bagaimana apakah Gomez akan dikembalikan lagi berpasangan seperti dulu dengan Van Dijk. Namun Gomez kan baru juga sembuh dari cedera yang agak berat juga, ya, yang melengkapi di lutut dia. Jadi memang harus dilihat sini. Sebenarnya masih punya Nat Phillips, pemain yang bagus di 10 musim pertandingan musim lalu. Nat Phillips itu bagus bermain dengan Rhys Williams. Bisa aja dicoba Nat Phillips bermain dengan Van Dijk, ya.
atau Konate kembali ke belakang. Tergantung Jurgen Klopp melihat ini. Nah, pasti dengan kondisi yang ada saat melawan West Ham itu harus ditarik lagi ke belakang karena mereka akan menjamu Arsenal di Anfield. Ini penting. Sampai dengan 29 Desember, Liverpool akan bermain 9 pertandingan. Dari 9 pertandingan itu, 5 kandang, 4 tandang. Ini harus dimanfaatkan. Kalau mereka menyapu bersih, semua itu mereka ada di atas. Total poin yang ada itu 27 poin yang mereka bisa dapatkan dari 9 pertandingan sisa sampai setelah Boxing Day dan masuk ke tanggal 29 saat mereka menghadapi Leicester di King Power Stadium. Dan itu. Nah, dengan 5 kandang ini harus mereka ambil semua. Karena sekarang kan Liverpool sudah hilang. Saya lihat ada 9 poin di kandang mereka hilang. Ditahan oleh Chelsea hilang poin. Mestinya kan 3 poin. Ditahan juga oleh City. Mestinya 3 poin draw. Ya, kemudian kemarin Brighton menahan mereka. Juga hilang. Mestinya 9 poin. Kalau mereka ambil paling tidak ya katakan dengan Chelsea dan City itu oke, draw. Tapi Brighton mereka ambil 3 poin. Dan di West Ham kemarin mereka ambil 3 poin. 6 poin ini akan membuat mereka itu ada di posisi atas saat ini. Kalau itu mereka dapatkan. Tapi kenyataannya kan dari 2 pertandingan itu, 1 imbang di Anfield dengan Brighton dan 1 bahkan kalah lawan West Ham. Di mana West Ham itu dalam 10 pertandingan sebelumnya melawan Liverpool itu tidak pernah menang. Karena terakhir kan mereka menang, saya sudah katakan sebelumnya di 2015-2016. Nah, saya balik dengan Liverpool sekarang ke depan. Ya, ada 9 pertandingan. 5 pertandingan mereka ambil lawan Arsenal 3 poin. Kemudian lawan Soton setelah Arsenal 3 poin. Ya. Sebelum nanti mereka bertarung dalam Derby Merseyside menghadapi Everton. Ini juga harus diambil lawan Everton. Karena Everton musim lalu itu tidak terkalahkan, imbang di Goodison Park dan mengalahkan Liverpool di Anfield. Kejadian juga berat bagaimana Van Dijk itu dihajar oleh Pickford saat itu. Itu kejadian dan ini akan menjadi pembalasan yang luar biasa ketika keduanya bertemu kembali. Bermain di Goodison Park nantinya di awal Desember sebelum mereka ke Wolverhampton Wanderers tandang. Kemudian mereka balik menghadapi Aston Villa ya di kandang dan Newcastle United di kandang. Mereka juga harus ambil ini ya. Kemudian mereka berpikir lagi nanti akan ke Tottenham tanggal 19 Desember Tottenham ya. Saya pikir mereka juga bisa menang kalau Tottenham yang walaupun sudah ada Conte saat ini, kalau mereka stabil dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya mereka tidak kalah Liverpool, mereka bisa ambil ya. Sebelum mereka menghadapi Leeds di Anfield pada Boxing Day. 3 hari kemudian mereka ke King Power. Saya katakan di akhir musim tanggal 29 melawan Leicester. Jadi seandainya Liverpool dapat 27 poin sebelum menutup bulan Desember masuk ke paruh kedua, ini enak. Mereka tenang ya, tenang. Walaupun nantinya Salah dan Mane itu akan pergi ke Piala Afrika nantinya. Ya, karena Piala Afrika itu berlangsung pada tanggal 9 ya, tanggal 9 Januari sampai 6 Februari Piala Afrika. Jadi Mane akan keluar sama dengan Salah. Tidak masalah kalau mereka sudah mendapatkan 27 poin ya. Atau mereka menyapu bersih di kandang 5 kali itu 15 poin dan mendapatkan 2 kemenangan tandang, memukul Aston Villa dan memukul Wolves juga. Ini akan jauh lebih bagus. Ya buat mereka, katakan mereka cuma mendapat 25 poin, sudah oke bagi Liverpool. Karena harus diingat di awal Januari 2022 mereka sudah dihadang oleh The Blues Chelsea pada tanggal 2. Ini juga harus berpikir bagi Klopp. Tapi kalau mereka sudah dapat 27 poin, agak enak bagi Liverpool sebelum mereka menatap Chelsea. Karena pertandingannya di Chelsea akan berlangsung di Stamford Bridge. Di Anfield bermain imbang 1-1 saat itu dengan kasus Reece James yang mendapat kartu merah. Jadi pasti sudah ada hitung-hitungan dari Klopp ya untuk jauh lebih bagus mereka bertarung sebelum paruh pertama ini selesai, harus kondusif ya dengan konsisten karena di celah-celah itu kan mereka masih akan bermain 2 kali di Liga Champions, menghadapi Porto di Anfield dan menghadapi Milan di San Siro. Sebelum nanti mereka menjelang Natal pada tanggal 23 di mana Liverpool harus juga konsen di perempat final Piala Liga, Piala Kebo menghadapi Leicester dalam undian. Tapi beruntung mereka mendapat kesempatan bermain di Anfield. Ini juga harus diambil. Tidak boleh dilepas karena udah tanggung. Liverpool itu sudah ada di perempat final. Ya, kalau mereka mau lepas sudah dari awal-awal mereka lepas. Dengan ada di kandang, walaupun bermain dengan tim lapis kedua, tapi di Anfield, saya yakin mereka bisa menang. Jadi ini pun saya lihat bagi tim kepelatihan Jurgen Klopp yang dipimpin Jurgen Klopp ini sudah bisa menghitung.
bagaimana mereka untuk bisa menyelesaikan pertandingan ini sampai di akhir Desember. Dan semoga Liverpool ini akan terus tidak kehilangan angka. Tapi kalau mereka kehilangan angka, termasuk ketika 5 di kandang mereka nantinya, mereka tidak mampu menang, paling tidak ada 2 pertandingan yang mereka hilang, ini akan sulit untuk bisa bersaing, agak sangat sulit buat mereka ya. Berat, karena Chelsea juga bagus, ada City juga bagus, itu yang harus dilihat dengan konsistensi kedua pemain ini. Jadi saya sekali lagi mengatakan kalau mereka ambil semua pertandingan di kandang, ini akan bagus. Sambil berhitung 4 tandang mereka, 2 menang dan 2 imbang, itu udah bagus. 25 poin, oke, apalagi 27 poin. Sampai di sini pembicaraan saya dengan The Reds Liverpool. Semoga ini klub akan memberikan motivasi lagi buat mereka setelah kehilangan 6 angka di 2 pertandingan terakhir melawan Brighton dan West Ham United. Oke, jangan lupa Anda untuk tetap subscribe channel YouTube Bung Ropan. Sampai jumpa, ciao.